pemirsa Pesona Indonesia. Jika mempunyai kesempatan ke Indonesia bagian timur, tepatnya di Papua Barat Daya, coba kunjungi Pulau di Kampung Malaum Karta. Pantai Kampung Malaum Karta siang ini terlihat cerah. Cuaca lagi bersahabat, desiran angin laut di bawah rimbunan pepohonan terasa sejuk menerpa wajah. Di sekitar pantai belasan anak-anak tampak bermain saling lempar pasir dengan ceria. Di bibir pantai, sejumlah orang tampak sedang menaiki perahu bermesin tunggal yang oleh warga dikenal dengan nama longboard. Mereka sedang bersiap ke pulau sebelah yang tampak di mata terlihat sangat dekat. Namanya Pulau Ya, Pulau Dengan cuaca yang bersahabat, perjalanan ke pulau akan terasa santai dengan perahu bisa memuat melebihi kapasitas normal. Tentunya saya secara anak adat pemilik hak ulayat mengucap syukur kepada Tuhan karena alam ini Tuhan sediakan ya. Yang alam yang begitu indah. Ini semua terjadi karena kekuasaan Tuhan yang menciptakan alam ini. Dan saya secara pribadi bersyukur karena saya boleh tinggal di sini dengan alam yang begitu indah. Dan Tuhan sediakan tempat ini untuk bukan merusak tapi harus menjaga, mengelola dan melindungi semua aset daripada daerah wisata ini. Pulau ini merupakan satu daerah destinasi wisata yang menarik. Ya. Jadi banyak orang datang di sini karena pertama pantai yang indah, alam yang indah, termasuk juga Pulau yang termasuk salah satu daya tarik wisata untuk menarik para pengunjung, untuk mereka bisa berliburan, menikmati liburannya baik di pantai ini tapi juga di pulau. Kampung Malaum Karta memiliki luas wilayah yang cukup besar, yakni 15.000 hektar, dan hanya didiami oleh penduduk yang beretnis Moi. Dengan populasi yang hanya sekitar kurang lebih 462 jiwa, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Kampung Malaum Karta berada di distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berjarak tempuh mobil sekitar 1 jam dari kota Sorong, ibu kota provinsi. Sementara untuk menuju ke Pulau sangatlah singkat. Tak cukup 10 menit, malah mungkin 5 menit saja. Karena jaraknya tak sampai 1 kilometer dari daratan pantai. Biaya sewa longboard dipatok Rp300.000 untuk pulang dan pergi. Perahu akan menunggu sampai wisatawan menyelesaikan kunjungannya. Pulau meski terlihat biasa-biasa saja, namun punya keunikan tersendiri dan nilai sejarah bagi masyarakat Malaum Karta. Dari kejauhan, sebagian besar pulau tampak tertutupi pepohonan yang lebat. Hutan kecil di tengah lautan adalah hal yang istimewa. Ketika pesisir Malaum Karta menjadi markas tentara sekutu, zaman perjuangan kemerdekaan dahulu, Pulau menjadi semacam tempat pengungsian bagi warga. Di sana mereka berlindung hingga kondisi aman dan kondusif kembali. Setelah Pulau benar-benar ditinggalkan, hanya sekali menjadi tempat beristirahat bagi nelayan, dan kini menjadi tempat wisata kebanggaan Malaum Karta. Pulau sana itu tidak ada sesuatu yang menarik di situ, cuma hanya 2 spesies burung yang ada di sana yang menarik para pengunjung, itu burung kelelawar dan camar. Kelelawar dan camar, 2 spesies burung ini saling bergantian. Nanti kelelawarnya setelah sore kembali ke hutan cari makan, nanti malam camar dia masuk tinggal. Nah, ini berputar alam kehidupan 2 spesies ini terus berputar sampai hari ini. Jadi kelelawarnya nanti malam keluar, camarnya masuk. Jadi artinya
camar makan siang, dia bermalam di situ tidur, dan kelelawarnya makan malam, siangnya kembali tidur di situ. Jadi ini dua spesies burung yang kehidupannya bergantian sampai dengan saat ini. Tak banyak satwa yang berdiam di pulau itu. Hanya ada kelelawar, camar, dan mungkin beberapa ekor burung maleo. Uniknya dari pulau ini adalah kelelawar dan burung camar mempunyai semacam pergantian penguasaan ruang. Ya, harapan untuk bagaimana supaya daerah wisata ini berkembang, ya tentunya minta dukungan dari salah satunya pemerintah, salah satunya misalkan ini aset-aset yang dibangun ini adalah biaya pemerintah, itu langsung dari Kementerian Pariwisata. Ini sejak 2019 dibangun ini, dan kemarin 2023 juga ini juga sebagian dibangun, ini termasuk yang salah satunya ini dibangun. Ada toilet, ada menara pandang, ada gazebo, dan juga ada kuliner yang dibangun untuk ibu-ibu ini jualan. Nah, ini artinya ini merupakan suatu perhatian pemerintah untuk masyarakat ini, bagaimana untuk bisa mengembangkan daerah wisata ini bagi perkembangan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Jika malam hari, kelelawar keluar meninggalkan pulau. Sementara burung camar menetap. Siangnya, giliran camar keluyuran, sementara kelelawar yang menetap setelah semalaman berburu mangsa. Ini merupakan suatu keajaiban yang luar biasa. Saya tertarik berlibur ke sini karena salah satu pulau yang ada di dalam Makbon yang berada di tengah-tengah laut, yaitu pulau sendiri dengan keunikannya dikelilingi kelelawar yang tidur pada siang hari. Juga dengan laut yang nuansa belakangnya pegunungan yang sangat indah dan lautnya sangat bersih. Untuk warga Kota Sorong, jangan lupa datang ke sini. Sini adalah tempat yang sangat bagus, pulau yang bagus. Jangan sampai terlewatkan. Sekali-sekali lah berlibur ke sini. Pasti akan balik lagi. Ini merupakan suatu keunikan, bahkan keajaiban alam. Karena kelelawar dan burung camar saling bertukar posisi tanpa harus menguasai ruang dengan sendiri. Di Pulau Anda akan menjumpai ribuan kelelawar yang menggantung di ranting-ranting pohon di siang hari. Dengan kicauan suara burung yang merdu di hutan kecil Pulau Kita bisa dapat pantai yang bersih, lautnya masih degradasi hijau birunya masih kelihatan jelas sama kayak di Raja Ampat, tapi kita bisa jangkau hanya dengan perjalanan darat. Kemudian 5 menit dengan perahu longboat sudah bisa sampai dan sudah bisa mendapatkan pantai dan pulau dengan kualitas yang tidak jauh beda dengan Raja Ampat. Yang unik dari pulau ini, pertama ini banyaknya kelelawar di sini. Terus kemudian tadi kita jalan ke sebelah sana, ternyata ada penangkaran penyu juga di sini, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu hijau. Cuman mungkin tadi kita tidak sempat lihat ada penyunya atau ada tukik-tukiknya. Jadi memang pulau ini harus dilestarikan, dijaga kebersihannya. Kemudian dari pemerintah mungkin untuk lebih disosialisasi lagi supaya masyarakat juga tahu keberadaan pulau ini. Biar sama-sama kita menjaga supaya pulau ini tetap bersih, tetap lestari, dan bisa menjadi tempat hunian bagi kelelawar dan penyu untuk tetap ada di sini. Masyarakat Malumkarta memiliki kearifan lokal seperti sasi yang disebut egek, yang mengatur batasan pengambilan sumber daya alam agar tetap lestari. Egek dirayakan setiap tahun melalui festival egek yang dikerahkan oleh generasi muda setempat
sebagai ungkapan syukur atas kelimpahan yang diberikan Sang Pencipta. Tak hanya Pulau yang memiliki keunikan tersendiri loh pemirsa. Danau Uter merupakan salah satu spot wisata alam yang terletak di bagian selatan Kabupaten Maibrat, tepatnya di ibu kota distrik Aitinyo. Luas lokasi Danau Uter adalah 159 hektar. Jarak waktu tempuh yang diperlukan menuju Danau Uter dari kota Sorong kurang lebih 4 jam perjalanan, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Danau Uter dijadikan sebagai objek wisata masyarakat lokal dan masyarakat Maibrat karena memiliki panorama alam yang sangat indah. Juga kondisi air danau yang tenang dan biru serta dikelilingi tebing-tebing kecil dan situs-situs asal mula terbentuknya Danau Uter yang dapat dinikmati oleh setiap wisatawan yang berkunjung. Danau Uter ini pada awalnya mulanya tidak ada danau seperti begini. Itu tahun 30-an, 40-an sampai 30-an ke bawah. Belum ada danau seperti begini. Ini danau terjadi karena kehendak Tuhan melalui yang membuat sehingga danau ini terjadi. Danau Uter ini awalnya adalah orang Aifat. Orang Aifat dari kampung Sikoh yang Kumukak sebelah sana itu. Dia ini namanya orang Korain. Orang Korain datang bergabung dengan orang Wai. Orang Wai yang ada di Danau Uter di kepala air. Di situ namanya Wahare. Mereka dua berdiskusi tentang mau mengembangkan adat. Di situ tidak ada air, tidak ada air untuk mereka minum. Tidak ada. Ya. Yang pertama, mereka dua punya anjing. Anjing ini 2 ekor. Ya laki-laki satu dan perempuan 1. Nah anjing ini sendiri yang dia turun jalan pergi, baru ketemu ada lubang gua yang disedap air, ada di situ. Dia kasih basah lidah, kasih basah ekor, dia naik kemari, dia orang lihat kok anjing ini basah, berarti ada air di sekitar ini. Yang pertama mereka ketemu air yang kecil itu dulu, tapi dia air itu itu yang bukan terjadi di danau ini. Danau Uter Biru merupakan salah satu wisata alam yang bisa dijadikan tempat healing karena keindahan alamnya yang menenangkan jiwa. Daya tarik tersendiri Danau Uter di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya bisa dijadikan destinasi liburan yang menyenangkan. Banyak orang bercerita tentang keindahan alam di Sorong Selatan seperti apa, terutama tentang sungai-sungainya. Makanya untuk sekarang baru punya kesempatan untuk bisa sampai di sini.
Alamnya sangat indah, terutama beberapa sungai yang sudah dikunjungi seperti hari ini kami sudah ke Kali Kaca, terus hari ini ke Sungai Uter, dan sangat luar biasa. Danau Uter memiliki keindahan alam yang masih terjaga keasriannya dengan air danau jernih dan hijau kebiruan. Kejernihan air danau membuat ikan-ikan di dalamnya terlihat jelas dan para pengunjung dapat melihat dari dekat sambil mengelilingi danau dengan perahu. Nah, potensi danau ini udang dua jenis. Udang hitam dan putih. Udang itu sudah diekspor dari sini, sudah keluar. Orang ngambil, pengusaha rata ngambil, udang keluar, bawa keluar udang di sini. Terus potensi yang kedua tuh ikan mas. Ikan mas Sambojair. Ikan mas ini didatangkan oleh orang kelompok di danau ini. Ambil dari Aimaro. Danau Aimaro, waktu itu akhirnya belum ada ikan mas. Nah, nanti setelah tahun 75, 76 ke atas baru ikan mas ada di sini. Lantaran melewati ya keluarga ipar-ipar orang begitu, ada perempuan dari Atinyu yang kawin di orang Fatugumi mau sana, makanya ada orang baku kompak jok bawa ikan untuk piara dan hutan. Makanya sekarang ikan mas di sini ikan habitat di danau ini seperti ikan dulu zaman orang tua dulu macam ikan sembilan. Danau Uter juga menjadi penghasil peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat dengan hasil danau, seperti ikan mujair, ikan mas, dan juga udang yang dijual keluar Kabupaten Maibrat. Di Danau Uter, para wisatawan juga bisa berenang menikmati kesegaran air danau yang jernih, atau sekedar bersantai di pinggir danau. Selain itu, Danau Uter dikelilingi pegunungan kapur serta pepohonan hijau rindang yang menambah indahnya panoramanya. Para wisatawan dapat mengabadikan momen dengan latar belakang kecantikan alamnya di Danau Uter. Ya, saya punya harapan depan sebagai para wisata ini, saya mengharapkan wisata ini ke depan ya kalau bisa dikembangkan, lalu kalau bisa dari tempat macam domestik atau mancanegara domestik kalau berkunjung ke danau ini, keadaan keamanan di tempat ini amin terjamin. Jadi saya mengharapkan, saya besar percaya itu saya harap supaya bagaimana prosesnya harus dikembangkan. Dan
Tanah Papua memiliki sejuta wisata yang eksotis yang akan membuat kita selalu jatuh cinta. Bumi dan langit, hutan dan ladang, danau dan sungai, gunung dan laut adalah guru yang sangat baik yang mengajarkan sebagian dari kita lebih dari yang dapat kita pelajari dari buku.